Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau share ke kalian beberapa poin hal paling dasar atau basic yang perlu kamu perhatikan sebelum beralih dari HP Android ke HP iPhone. Tapi di sini saya tegaskan buat kamu yang sudah tahu dan paham tentang hal ini, kamu boleh banget skip videonya sampai di sini. Tapi kalau kamu benar-benar belum tahu dan ngebut banget pengen beli iPhone, kamu wajib banget tonton videonya sampai akhir. Dan nggak usah pakai lama, langsung saja kita mulai videonya. Untuk poin yang pertama yang perlu kamu perhatikan sebelum pindah ke iPhone adalah slot SIM tray yang cuman bisa single SIM. Seperti yang kita tahu, hampir semua HP Android sudah support dual SIM atau dua kartu. Jadi SIM 1 khusus untuk telepon seluler atau nomor pribadi. Dan untuk SIM yang kedua dikhususkan untuk mobil data atau paket internet. Yang kadang-kadang sering gonta-ganti kalau ada kartu perdana yang menawarkan paket lebih murah. Jadi sangat gampang untuk penggunaannya. Nggak usah khawatir pulsa bakal kesedot otomatis saat paket data tiba-tiba habis. Tapi untuk HP iPhone kita tidak bisa seperti itu. Karena slot SIM tray yang disediakan cuma single SIM alias hanya satu kartu saja. Artinya kartu buat telepon seluler dan mobil data jadi satu. Jujur agak ribet pastinya. Apalagi kalau kamu sudah biasa menggunakan dual SIM. Emang sih, untuk iPhone ada yang bisa eSIM atau Electronic SIM. Tapi untuk caranya tidak semudah beli kartu perdana di counter terdekat lalu registrasi dan tinggal pasang. Sedangkan untuk poin yang kedua yaitu kapasitas baterai yang kecil. Buat kamu yang pengen beli iPhone, sektor baterai juga poin yang perlu kamu perhatikan. Karena hampir semua iPhone dibekali dengan baterai yang tidak terlalu besar. Kebanyakan cuma di angka 2000 atau 3000-an mAh saja. Ada juga yang sampai 4000 mAh sebenarnya, tapi harganya juga sudah puluhan juta. Tidak seperti HP Android yang memiliki baterai besar-besar. Bahkan ada yang sampai 6000 atau 7000 mAh dengan harga di bawah 5 jutaan. Emang sih, untuk iPhone punya sistem operasi yang lebih optimal, sehingga lebih hemat daya. Tapi tetap aja, untuk bisa mendapatkan daya tahan baterai yang optimal, di iPhone butuh effort lebih. Seperti isi daya dengan charger yang bagus dan banyak fitur yang harus dinonaktifkan, supaya tidak memakan konsumsi daya di latar belakang. Intinya kalau kamu butuh HP dengan daya tahan baterai yang badak, Android tetap jadi pilihan menurut saya. Apalagi kalau kamu anaknya multitasking abis. Seperti main game online sampai berjam-jam, nonton film sampai lupa waktu, dan aktif banget di sosial media. Lalu untuk poin yang ketiga yaitu tidak bisa ditambah memori eksternal. Karena slot SIM tray yang cuma single atau jomblo, alhasil untuk iPhone tidak bisa ditambah dengan memori eksternal. Jika memori bawaan HP atau iCloud sudah hampir habis. Emang sih, kita juga bisa menggunakan fasilitas dari Apple, seperti kapasitas iCloud tambahan. Tapi sayangnya itu tidak free dan berbayar, alias enggak gratis. Jadi kalau memori penuh, alternatifnya kamu harus rajin move data ke PC atau laptop. Atau bisa juga pakai flash disk OTG yang khusus untuk iPhone. Dan jujur itu kurang fleksibel pastinya. Berbeda dengan HP Android yang bisa ditambah dengan memori eksternal hingga ratusan giga, bahkan sampai ukuran 1 TB. Jadi kalau memori HP penuh tinggal move saja ke micro SD tanpa butuh alat tambahan lagi. Semudah dan sesimpel itu, tanpa perlu khawatir kehabisan ruang penyimpanan. Sedangkan untuk poin yang keempat yaitu charger menggunakan port Lightning. Selain dari dalam paket pembelian tidak dapat adapter charger, untuk kabel charger yang digunakan iPhone juga berbeda, yaitu tipe Lightning. Yang dimana port seperti ini hanya ada di produknya Apple saja. Jadi agak PR juga kalau kita lagi pergi jauh tapi kebetulan lupa bawa charger. Karena port yang digunakan berbeda dengan Android. Tapi kalau circle kamu pakai iPhone sih nggak masalah, bisa pinjem atau sharing. Dan nggak cukup di situ aja, untuk kabel data iPhone kita juga nggak bisa beli sembarangan. Minimal sudah harus MFI, kalau mau iPhone kita tidak cepat bermasalah. Intinya nggak se-fleksibel Android lah, yang bisa satu charger dipakai untuk banyak device, walaupun mereknya berbeda-beda. Dan untuk poin yang kelima, yaitu tidak ada sensor sidik jari atau fingerprint. Untuk iPhone seri X ke atas memang tidak dilengkapi dengan sensor sidik jari atau fingerprint. Jadi untuk keamanannya kita cuma disediakan Face ID atau PIN dan kata sandi. Tidak seperti HP Android yang memiliki paket lengkap untuk buka ponsel. Mulai dari PIN atau kata sandi, Face ID dan sensor sidik jari yang bisa diregis lebih dari satu sidik jari. Dan nggak cuma berfungsi untuk buka kunci saja, sidik jari di HP Android juga memiliki banyak fungsi lainnya. Seperti tombol bantu untuk jepret gambar, buka panel notifikasi dengan cepat, dan lain-lain.
Untuk poin yang keenam sekaligus yang terakhir adalah harga yang tidak murah. Untuk HP Android, walaupun kita cuma punya uang 2-5 jutaan, tapi kita sudah bisa dapat HP baru buka box yang bagus dan paket lengkap pastinya. Mulai dari desain yang cakep, kapasitas RAM-ROM besar, baterai jumbo tahan seharian, dan sudah serba bisa untuk segala kebutuhan, serta serba ada juga. Tapi kalau untuk iPhone, dengan duit cuma 5-6 jutaan, kita hanya akan dapat iPhone seri lama atau paling maksimal iPhone X series. Itu pun juga tanda kutip kondisi bekas atau second, bukan open box seperti Android. Dan satu lagi, untuk unit second atau bekas kita juga harus teliti ceknya, buat jaga-jaga kalau ada yang tidak berfungsi dengan baik. Sedangkan kalau dibeliin HP Android dengan uang segitu, kita sudah dapat HP kelas menengah. Unit masih baru dan garansi juga masih full 1 tahun. Dan itulah tadi beberapa hal paling dasar yang perlu kamu perhatikan sebelum kamu beralih dari Android ke iPhone. Saya yakin mungkin sebagian dari kamu ada yang kurang setuju dengan statement ini. Tapi ya sudahlah, setuju atau tidaknya baliknya tergantung dengan pribadi masing-masing. Di sini saya hanya sekedar share apa yang saya tahu dan saya alami. Jadi kalau misalnya ada yang salah atau kurang, kamu bisa banget bantu koreksi dan tambahkan di kolom komentar. Tapi di sini saya tegaskan, semua poin yang saya sampaikan bakal valid kalau kamu beli iPhone untuk HP utama dan hanya jadi HP satu-satunya. Tapi kalau kamu beli iPhone untuk HP kedua atau sebagai pendamping Android, saya rasa poin di atas bukan masalah. Karena pada dasarnya iPhone dan Android punya kelebihan masing-masing. Dan bisa dibilang keduanya saling melengkapi. Dan yang paling penting, pilihan tetap ada di tangan kamu pastinya. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kalau misalnya di antara kamu ada yang punya cerita menarik tentang perpindahan dari Android ke iPhone, kamu bisa banget tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe channel Sesuai Harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.